Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita masuk firman Tuhan hari ini, judulnya adalah contribution. Wah, ini bahasa Inggris nih saudara ya. Ya, contribution. Nah, hari ini gini loh saudara, waktu saya merenungkan tentang kontribusi ini ya, perenungan saya itu jatuh pada gini loh. Setiap kita sadar nggak sadar pasti memberikan kontribusi. Iya, benar. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, pasti memberikan kontribusi. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kontribusinya kontribusi yang baik? Atau justru kontribusinya kontribusi yang nggak baik? Bahkan orang yang dengan mungkin sengaja merasa tidak berkontribusi adalah sebuah kontribusi nggak baik dalam sebuah sistem. Sekali lagi ya, bahkan saat orang tidak merasa perlu untuk kontribusi, hal itu pun menjadi sebuah kontribusi nggak baik bagi sebuah sistem, bagi sebuah organisasi, bagi sebuah hal yang kita mau raih bersama. Nah, hari ini kita mau menghidupi firman Tuhan. Katakan amin. Lagi-lagi, katakan amin. Ya, firman Tuhan justru mendorong, kayak Andre tadi bilang, bagus tuh, bahwa Tuhan mendorong kita itu memberikan kontribusi di dalam rencana Tuhan. Nah, oke. Dia senang, dia bersuka cita, dia mendorong kita melakukan kontribusi. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat bahwa kontribusi itu efeknya, dampaknya bukan untuk Tuhan. Memang rencana Tuhan terjadi, tapi tujuan rencana Tuhan itu untuk saudara, untuk saya. Amin ya. Lagi ya, tujuan rencana Tuhan itu justru untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Nah, saya mau membatasi dan memberi konteks dulu dengan terhadap pembicaraan kita hari ini, firman Tuhan kita. Saya buka dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Haleluya. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ya. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Wow. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, saya pilihkan gambar itu, bagus tuh. Ya, saudara ya, di sebelah kanannya ya. Tiap orang punya warna sendiri. Haleluya. Dan kalau diperhatikan, tiap orang memegang potongan puzzle-nya sendiri. Waduh, ya. Tetapi waktu dibawa ke dalam meja bersama, ternyata potongan-potongan tadi itu membentuk sesuatu. Bahkan kalau saudara perhatikan, ada satu puzzle yang dibawa 2 orang. Lucu tuh gambarnya ya. Ya. Puzzle-nya didukung oleh 2 orang, bekerja sama untuk mengerjakan yang satu. Tapi yang satu pun belum komplit tanpa yang lain. Aduh, ini dia. Oke sih. Tiap orang perlu memberikan sebuah kontribusi terhadap satu tujuan. Nah, kalau kita lihat definisinya, contribution, tuh ya. Maka contribution tuh, saudara, artinya, bisa lihat di slide, ada 2 arti.
Yang pertama itu arti hari-hari ya, arti yang eh, normalnya gitu, arti yang bahasa ya arti biasa lah yang kita ngerti ya. A gift or payment to a common fund or collection. Jadi contribution itu sering dipakai dalam bahasa sehari-hari itu sumbangan, saudara. Ya, sumbangan, urunan, iuran, bagian kecil yang kita sumbangkan. A gift or payment to a common fund untuk sebuah tujuan dan pembiayaan yang ya lebih besar gitu. Nah, tapi saya mau tarik pengertiannya lebih dalam kepada pengertian yang kedua itu. Yang kedua adalah the part played by a person. Jadi bukan hanya soal sumbangannya, tapi peranannya. Or things in bringing about a result or helping someone to advance. Jadi sebuah peranan seseorang untuk membantu orang lain, untuk maju. Lagi ya, peranan seseorang untuk membawa hasil terhadap kehidupan orang lain atau sesuatu, membantu sesuatu untuk lebih maju. Wah, ini dahsyat nih saudara. Dahsyat. Saya mau ajak kita baca di Alkitab dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Bayangin tuh ya, mungkin diperkirakan. Nanti kita tahu jumlahnya di ayat di bawah ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Oke, ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam, guru, kira-kira gitu ya. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa, karena tempatnya jauh dari dari penduduk. Ayat 16 bilang, tetapi Yesus berkata kepada mereka, nggak perlu mereka pergi. Nah, lihat tuh, Tuhan Yesus punya pemikiran sesuatu nih. Ya. Kamu harus memberi mereka makan. Yang menarik adalah informasinya tadi sebenarnya sudah sedikit dikasih bahwa Tuhan bahwa murid-murid sebenarnya cukup belas kasihan kepada banyaknya orang yang kumpul, tapi murid-murid sendiri nggak merasa punya kemampuan untuk ngebantu. Makanya mereka merasa, oh ini pulang aja lah jemaatnya, orang-orangnya, supaya mereka bisa ngurus dirinya sendiri, karena kita nggak punya kemampuannya. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti, 2 ikan. Apalagi mereka tahu kemampuan mereka kayaknya sangat terbatas. Okay. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari padaku, yang 5 roti 2 ikan tuh ya. Ayat 19, lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Wah, dahsyat. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kenyang nih. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Nanti kita mau masuk perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, lambang persekutuan. Ya, ini culture-nya Yahudi. Makan roti, sisanya 12 bakul penuh. Yang ikut makan, nah di sini kita lihat jumlah perkiraan jumlah yang datang. Kalau diukur dari makanan. Yang ikut makan kira-kira 5.000, kira-kira tuh ya, 5.000 laki-laki. Jadi yang makan. Mungkin ada juga yang tadi udah keburu pulang, mungkin ya. Jadi yang datang kita bisa memprediksi saja dari jumlah roti yang dimakan, yang makanan ya. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ini jumlahnya lebih besar, luar biasa. Oke. Nah, jadi kalau saudara lihat bahwa
ada sebuah peristiwa yang dikatakan di Alkitab, diceritakan di Alkitab tentang 5 roti 2 ikan. Ya. Catatan dari Matius. Ada semua Injil mencatat ini, semua Injil sinopsis, dan Yohanes juga mencatat. Nah, sebentar kita akan melihat catatannya Yohanes. Yang menarik adalah Yohanes memasukkan tambahan sebuah detail kecil yang sampai hari ini jadi sesuatu yang penting untuk banyak orang ya. Tapi Yohanes menambahkan detail itu yang nggak dicatat semua Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas nggak mencatat. Matius, Markus, Lukas menceritakan seperti Matius tadi. Nah, ini Yohanes 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 8 bilang gini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Ya, siapa saudara? Andreas. Jadi yang tadi nggak kelihatan ya. Siapa yang ngecek itu nggak ada ya. Dan Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Nah, di LCC kita pernah ngobrol tentang bagaimana Tuhan Yesus manggil murid-muridnya. Ternyata nggak langsung 12-12-nya gitu. Dia ada step-stepnya ya. Dia nggak langsung undang 12 dan 12 datang. Nggak gitu ya. Dia salah satunya yang diundang adalah 2 bersaudara ini yang dipanggil. Andreas yang kemudian membawa Petrus tuh. Ya, berkata kepadanya, ayat 9 ini menarik. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Waduh. Ya. Detail dari apa yang Yohanes bilang ini menarik. Ya, kalau saudara baca tadi. Karena ternyata ada sebuah proses di situ, nggak langsung sebuah tanya jawab ya antara Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Hei, oh ini ada 5 roti. Ternyata sepertinya terlihat dari ayat-ayat tadi ada sebuah proses di mana waktu habis Tuhan Yesus nanya soal roti, sepertinya terkiaskan bahwa murid-murid melakukan sebuah proses pencarian. Pencarian sebelumnya tuh sudah melakukan proses pencarian roti dan makanan apa yang ada di tengah kita gitu ya. Dan menariknya, ditemukanlah 5 roti dari semua orang. 5.000 itu. Ada 5 roti, 2 ikan. Saya masuk di poin saya yang pertama. Seberapapun besar kontribusi kita, dengar saudara, menentukan, sangat menentukan. Lagi ya, saya ulang ya. Seberapapun besar kontribusi kita, menentukan. Menarik untuk kita perhatikan tadi bahwa yang menyerahkan makanan adalah ternyata seorang anak kecil. Yang menarik juga ada salah satu, kalau anak kecil ini datang sama orang tuanya, orang ternyata mungkin keluarga ini ya memang yang biasa aja gitu. Waktu diketemukan gitu yang enggak ini untuk kami gitu. Enggak juga ya, tapi apapun proses itu ternyata ada seorang anak kecil yang membawa makanannya yang kayaknya nggak akan cukup untuk 15 orang sekalipun. Ya. Ternyata ya saudara, penilaian yang salah yang kita berikan kepada ukuran sebuah kontribusi. Kenapa? Karena seringkali kita menilai sebuah kontribusi berdasarkan kacamata pribadi. Waduh. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan kita tidak mau memberikan kontribusi. Pandangan kita yang salah mengukur besarnya peran kontribusi kita dalam sesuatu lah gitu. Bukan dari rencana Tuhan, tapi ukuran kita itu, ukuran kita. Itu jadi perenungan saya juga. Apakah saya waktu melakukan kontribusi mengukurkannya dengan pandangan saya terhadap sesuatu? Ataukah saya harusnya mengukurkan kontribusi saya kepada rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Sepertinya anak tadi dengan sederhana, dengan polosnya membawa apa yang dia bisa.
kepada Tuhan. Karena dia nggak berusaha menilai, atau mungkin karena dalam kesederhanaan seorang anak kecil tidak sekompleks orang besar, dia mungkin nggak mampu menilai itu. Nah, hari ini apakah kita mau memakai kacamata yang mana nih, Bapak Ibu Saudara? Memang ini tantangan untuk kita, tetapi saya mendorong kita berusaha untuk saat kita tergerak untuk melakukan sebuah kontribusi, mari kita mengukurkannya terhadap apa yang Tuhan sudah taruh sebagai benih dalam hidup kita kepada Dia sendiri. Haleluya. Yes. Ya, bukan kepada yang lain, bukan. Bu, silakan pimpin doa, Bu. Oh, maaf. Ada yang lebih bagus doanya? Kayaknya jangan saya deh, yang lebih bagus. Kenapa? Karena kita meletakkan pengukuran kontribusi kita terhadap pandangan kita sendiri. Padahal Tuhan melalui entah siapa yang nunjuk itu mendorong kita untuk berdoa, mimpin doa. Wah. Jadi kalau memang ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita berkontribusi, saudara, itu tandanya mari kita hatinya seperti anak tadi. 5 roti 2 ikan. Ini loh. Punya makanan? Punya. Bisa melayani? Bisa. Ya. Saya bisa pelayanan online? Bisa. Apa yang mau diminta? Ini, tapi saya nggak profesional ya. Saya bisanya gini ya. Oke, tapi bisa. Ya. Tapi seringkali pandangan kita yang menutup kita untuk melakukan kontribusi. Poin saya yang kedua, ya. Mulailah dari yang dipercayakan pada kita. Amin ya saudara? Apa yang dipercayakan kepada saudara? Saya pilih itu gambar seorang butler yang mengurusin semua kebutuhan rumah tangga. Kalau butler tuh kalau posisinya kayak kepala rumah pengurus rumah tangga gitu ya saudara ya. Dia ngurusin segala sesuatu tentang yang ada di rumah tersebut. Ngurusin biaya, bayar listrik, tagihan telepon, tagihan internet, mungkin gitu tuh. Ya. Apakah itu uang dia? Bukan. Itu uang majikannya. Dia butler, dia steward. Dia pengelola. Ya, pengelola. Tapi berapa banyak orang merasa bahwa semua yang dia kelola itu adalah miliknya. Kalau ada di antara kita itu, lihat hidup kita, saudara. Lihat hidup kita. Sekarang renungkan bahwa ternyata semua yang ada di sekitar kita itu Tuhan yang beri. Anak kecil itu tahu bahwa kebutuhannya pasti dipenuhi sama Tuhan. Pasti. Justru waktu kita bisa menjadi steward, jadi pengelola yang baik, kepercayaan terhadap apa yang ada pada kita, makin dipercaya lebih lagi. Jadi mari kontribusi kita keluar dari rasa cukup. Ya. Kalau mau memberi kontribusi dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa, misalnya dalam bentuk doa, sadari begitu banyak orang mendoakan kita. Kita udah cukup doanya. Doain orang lain. Amin ya saudara. Bahkan saat kita memberi itu tanda hidup kita berlimpah. Wes, melimpah. Bukan jumlahnya loh ya. Sikap kontribusinya itu. Haleluya. Lihat anak tadi, sikapnya itu loh. Untuk dia 5 roti 2 ikan besar. Untuk saudara yang memberi dengan sungguh hati, jumlahnya kan besar. Mungkin buat 5.000 kecil. Ya. Tapi untuk anak ini besar. Dan ini yang menarik. Waktu itu terjadi, Tuhan ucapkan berkat. Dan yang ada padanya berlipat ganda. Menjadi berkat untuk lebih banyak lagi orang. Nah, yang terakhir adalah agenda utama kontribusi. Kenapa kita melakukan kontribusi? Itu karena respon kita menghargai anugerah. Matius 6 ayat 1-4 bilang, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka.
Jika demikian, maka kamu beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ada orang yang melakukan kewajiban agama supaya dilihat. Tuhan bilang, kamu nggak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Tetapi yang dilakukan orang munafik, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa itu? Diketahui sedekahnya, diketahui pemberiannya, upahnya sudah. Buat kita yang kita tuju, upahnya bukan itu ya. Upah kita bukan dilihat orang. Upah kita itu upah dari Tuhan. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Nah, ini bahasa kiasan yang bilang gini loh, kalau memberi itu, ya untuk Tuhan, nggak perlu orang lain harus tahu. Kalau tahu ya gimana ya. Apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya. Jadi saat saudara dan saya memberi atau memberi sebuah kontribusi, memberi sebuah bantuan terhadap organisasi, terhadap pekerjaan kita, dengar ya, bukan mengejar status. Pelayanan ini bukan karena kita mengejar keselamatan, bukan. Atau memuaskan kepentingan. Wah, keren ya. Kita jadi orang rohani. Orang semua tahu kita rohani. Begitu ada yang bilang, lu biasa aja, marah. Kenapa? Karena dia pinginnya orang tahu dia nih sangat berkarakter, rohani. Ternyata yang dikejar status, saudara. Kita buat ini karena terlebih dulu Tuhan sudah mengerjakannya untuk kita. Dia terlebih dahulu udah memberkati kita. Makanya kita melakukan itu untuk banyak orang. Mau ngasih tahu itu loh kepada banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memakai sebenarnya kontribusi. Bukan hanya itu adalah alat untuk memberkati kita dan banyak orang. Melalui kontribusi yang sederhana yang kita kerjakan, ternyata rencana Tuhan dinyatakan untuk saudara, untuk saya, dan melalui kita menjadi alat berkat.